Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ahmad Dedat, mahasiswa Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, program studi manajemen. Di video kali ini saya ingin menjelaskan materi dari perkuliahan bank dan lembaga keuangan lainnya. Saya akan menjelaskan secara sederhana dan menampilkan PowerPoint untuk membantu saya menjelaskan materi hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Oke, jadi mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Eva Fauziana, SPD, MSI. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya yaitu pembahasan. Pertama itu ada struktur industri perbankan, produk perbankan, manajemen risiko, financial technology, prudent banking, keuangan global, dan yang terakhir ada perbankan konvensional versus perbankan syariah. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu struktur industri perbankan. Struktur industri perbankan mengacu pada organisasi dan klasifikasi entitas yang terlibat dalam kegiatan keuangan. Struktur ini melibatkan berbagai institusi, perusahaan, dan pasar keuangan yang berperan dalam memfasilitasi aliran dana, investasi, dan layanan keuangan. Berikut struktur industri perbankan, yaitu pertama ada bank komersial, yaitu lembaga keuangan yang melayani kebutuhan perbankan retail dan komersial. Lalu ada bank investasi, lembaga keuangan yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan korporat dan investasi. Lalu yang ketiga ada bank sentral, yaitu institusi yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sistem keuangan suatu negara. Lalu selanjutnya itu ada lembaga keuangan non-bank, adalah entitas keuangan yang tidak memiliki lisensi perbankan tetapi menyediakan layanan keuangan yang serupa dengan bank. Contohnya itu seperti perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan dana pensiun. Lalu ada pasar keuangan, tempat di mana individu, perusahaan, dan pemerintah dapat melakukan transaksi keuangan seperti pembelian dan penjualan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Lalu yang terakhir itu ada perusahaan fintech atau financial technology, yaitu perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan layanan keuangan. Pembahasan yang kedua itu produk perbankan. Yang pertama itu ada tabungan. Tabungan merupakan produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan dan mengakses dana mereka dengan mudah. Ada banyak jenis tabungan, yaitu seperti tabungan reguler, berjangka, edukasi, hari tua, kesehatan, anak, bahkan tabungan haji. Lalu yang kedua ada deposito, yaitu produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk menempatkan dana mereka dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga tetap. Jenisnya itu ada deposito berjangka, falas, syariah, dan pensiun. Lalu ada kartu kredit dan kartu debit. Kartu debit memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran secara elektronik atau penarikan tunai langsung dari rekening bank mereka. Kartu kredit di sisi lain memungkinkan nasabah untuk melakukan pembelian atau transaksi kredit hingga batas kredit tertentu yang ditetapkan oleh bank. Lalu ada pinjaman konsumen, yaitu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada individu untuk keperluan pribadi, seperti pembelian barang konsumen, biaya pendidikan, atau perjalanan. Lalu di slide selanjutnya itu ada pinjaman bisnis, yaitu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan atau pengusaha untuk mendukung operasi bisnis investasi atau ekspansi. Lalu ada pembiayaan properti, yaitu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada individu untuk pembelian atau pembangunan properti. Lalu ada investasi dan manajemen aset. Bank juga menyediakan layanan investasi dan manajemen aset pada nasabah yang ingin mengelola portofolio investasi mereka. Lalu ada layanan pembayaran. Bank tentu saja menyediakan layanan pembayaran yang mencakup transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian produk, dan layanan serta pembayaran internasional. Lalu yang terakhir itu ada jasa bank digital. Dengan berkembangnya teknologi, bank juga menawarkan berbagai layanan perbankan digital seperti internet banking, mobile banking, dan aplikasi perbankan yang memungkinkan nasabah untuk mengakses dan mengelola rekening mereka secara online. Lalu, pembahasan ketiganya yaitu ada manajemen risiko. Maksud dari manajemen risiko perbankan adalah proses identifikasi, evaluasi, pemantauan, dan pengelolaan risiko-risiko yang dihadapi oleh bank dalam operasinya sehari-hari. Apa tujuannya dari manajemen risiko ini? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan sehingga tidak mengancam stabilitas dan profitabilitas bank. Berikut beberapa jenis risiko utama dalam manajemen risiko perbankan. Yang pertama itu ada risiko kredit,
yaitu risiko yang dihadapi bank akibat ketidakmampuan debitur untuk melunasi kewajibannya. Untuk mengelola risiko kredit, bank dapat menerapkan kebijakan kredit yang ketat, melakukan analisis kredit yang mendalam, dan menggunakan sistem penilaian kredit yang baik. Lalu yang kedua itu ada risiko pasar, maksudnya adalah risiko yang dihadapi bank akibat perubahan nilai aset atau liabilitas akibat fluktuasi di pasar keuangan. Untuk mengelola risiko pasar, bank dapat melakukan hedging, diversifikasi portofolio, dan manajemen aset liabilitas yang efektif. Lalu yang terakhir itu ada risiko operasional, di mana risiko yang dihadapi bank akibat kesalahan atau kegagalan dalam proses operasional. Maka dari itu, untuk mengelola risiko operasional, bank dapat meningkatkan sistem kontrol internal, mengembangkan prosedur operasional yang efektif, dan memberikan pelatihan kepada karyawannya. Lalu yang keempat itu ada financial technology, di mana fintech ini adalah inovasi teknologi dalam sektor keuangan untuk meningkatkan layanan melalui teknologi digital. Slide selanjutnya itu ada layanan fintech dalam perbankan. Yang pertama itu mobile banking, di mana akses perbankan melalui aplikasi smartphone. Itu ada digital payment, di mana transaksi melalui dompet digital dan pembayaran secara online. Lalu ada lending platform, yaitu pinjaman online dengan proses yang cepat dan mudah. Lalu ada wealth management, yaitu investasi dan manajemen aset berbasis teknologi. Lalu ada RegTech, yaitu teknologi untuk mematuhi regulasi keuangan. Lalu apa sih manfaat fintech ini bagi perbankan? Yaitu pertama untuk mengefisiensi operasional. Jadi dengan fintech ini, perbankan dapat mengotomatisasi proses mengurangi biaya dan kesalahan manusia. Yang kedua ada aksesibilitas, ada inklusi keuangan, dan terakhir pengalaman pengguna yang lebih baik. Lalu yang kelima ada prudent banking atau perbankan yang bijaksana. Ini merujuk pada pendekatan manajemen perbankan yang berhati-hati, mengutamakan stabilitas, keberlanjutan, dan manajemen risiko yang baik. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menjaga integritas keuangan bank, melindungi dana nasabah, dan memastikan keberlanjutan operasi bank dalam jangka panjang. Nah, di bawah ini adalah prinsip-prinsip dari prudent banking. Yang pertama ada kehati-hatian, di mana pendekatan yang menekankan kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan di sektor perbankan. Jadi, bank harus berhati-hati dalam menilai risiko dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap bisnis dan nasabah. Lalu ada transparansi, di mana prudent banking mendorong transparansi dalam semua aspek operasional bank, termasuk pengungkapan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu kepada regulator dan pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya itu ada akuntabilitas. Bank yang menerapkan prinsip prudent banking bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka dan memiliki mekanisme untuk mengukur dan menilai efektivitas manajemen risikonya. Lalu yang terakhir itu etika, mana prinsip etika menjadi dasar penting dalam penerapan prudent banking. Bank harus bertindak dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnisnya. Lalu yang keenam itu ada keuangan global, di mana sistem keuangan yang mencakup transaksi, investasi, dan aliran modal antar negara. Secara lengkapnya, jadi keuangan global dalam perbankan mengacu pada aktivitas, interaksi, dan aliran keuangan yang melibatkan bank dan institusi keuangan di seluruh dunia. Karena itu, ini mencakup berbagai aspek seperti perdagangan internasional, investasi lintas negara, pasar valuta asing, regulasi keuangan internasional, dan manajemen risiko global. Slide selanjutnya, ini adalah beberapa elemen utama dari keuangan global dalam perbankan. Itu ada pasar valuta asing, di mana pertukaran mata uang antar negara untuk perdagangan dan investasi. Lalu ada perbankan internasional, layanan perbankan yang melintasi batas negara, termasuk pembiayaan perdagangan dan investasi luar negeri. Lalu ada institusi keuangan internasional, organisasi seperti IMF dan Bank Dunia yang membantu dalam stabilitas keuangan global. Lalu ada regulasi global, di mana kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh badan internasional untuk mengatur pasar keuangan global. Lalu apa sih peran keuangan global dalam perbankan? Yaitu sebagai pendanaan internasional, diversifikasi risiko, layanan klien multinasional, dan terakhir ada aliran modal. Lalu kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu perbankan konvensional versus perbankan syariah. Ini ada aspek yang pertama itu prinsip. Bank konvensional
memakai prinsip berbasis bunga dan riba, sedangkan bank syariah memakai prinsip berbasis bagi hasil dan prinsip syariah. Kedua, aspek produk, di mana bank konvensional produknya itu tabungan, deposito, dan kredit. Bank syariah produknya itu ada wakalah, mudharabah, dan musyarakah. Tujuan dari bank konvensional itu maksimalisasi keuntungan, sedangkan tujuan dari bank syariah ini adalah keuntungan yang halal dan berkah. Sekian, saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Bila ada kesalahan informasi, tolong dikoreksi di kolom komentar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.